Halo semuanya, Hilex29 di sini dan kali ini kita akan mereview film Don't Hang Up. Film ini disutradarai oleh Alexis Watchbrod dan Damien Massey dengan skenario yang ditulis oleh Joe Johnson. Don't Hang Up bercerita tentang sekelompok remaja yang kerap melakukan prank pada akhirnya mendapatkan balasan. Film ini bergenre thriller dan rilis di Britania Raya pada 1 Desember 2016. Craig Sulkin dan Gareth Clayton ditunjuk sebagai pemeran utama. Film ini dibuka dengan adegan di mana seorang perempuan bernama Miss Colbain terbangun dini hari karena ponselnya berdering. Dia terkejut saat mendapatkan telepon dari polisi yang mengatakan bahwa dirinya dan anaknya sedang ada dalam kondisi berbahaya. Lewat telepon, polisi memberitahu bahwa ada 2 orang tersangka atas pembunuhan yang menyusup lewat rumahnya dan membunuh anak perempuannya. Miss Colbain panik dan mengambil pistol. Polisi sudah mengatakan bahwa ia tak boleh kemana-mana dan harus diam di tempat. Tapi Miss Colbain nekat untuk keluar dan mengabaikan telepon itu. Tapi kemudian hal itu ternyata hanya bohong. Dan 4 orang laki-laki mengerjai Miss Colbain untuk kebutuhan konten. Mereka adalah Roy, Mosley, Brady, dan Sam. Adegan pun kemudian beralih ke sebuah mobil box yang berhenti di depan rumah Sam. Sam sedang sendirian di rumah dan menatap foto-fotonya dengan pacarnya yang bernama Peyton. Hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja karena keduanya tengah bertengkar. Sam kemudian mendapatkan notifikasi pertemanan dari seseorang bernama Izzy, tapi dia mengabaikan. Brady, sahabat Sam, datang ke rumah Sam diam-diam dan mengagetkannya. Brady akan membuat Sam lupa dengan masalahnya dan mengajak Sam bersenang-senang dengan membuat konten prank. Semua orang dihubungi dan diprank, termasuk tetangga Sam yang bernama Larry. Keduanya lanjut mengeprank sampai pada akhirnya ada seseorang yang marah dan mengancam bahwa ia akan membalas perbuatan mereka. Awalnya, Brady dan Sam biasa saja, tapi kemudian mereka mulai ketakutan saat orang misterius itu mengetahui semuanya tentang dia dan Brady. Bahkan tahu alamat rumah Brady dan nomor teleponnya pula. Brady jadi takut dan bertanya siapakah dia, tapi orang itu tidak mau memberitahu dan hanya menyuruh keduanya untuk memanggil dengan sebutan Mr. Lee. Seseorang mengetuk pintu rumah Sam. Sam dan Brady berjaga-jaga dan membawa senjata. Tapi saat pintu dibuka, ternyata itu adalah Peyton, pacar Sam yang bekerja sebagai pengantar pizza. Keduanya bingung padahal tidak ada yang pesan pizza sebelumnya. Brady kemudian akan menutup telepon, tapi Mr. Lee mengancam akan memberi pelajaran jika hal itu dilakukan. Tak lama, ponsel Brady bergetar. Dia dapat kiriman video singkat di aplikasi Popshot. Video misterius itu kiriman dari pengguna bernama Izzy. Telepon rumah kembali berdering dan ada sebuah gambar kiriman yang menunjukkan kedua orang tua Brady sedang disekap. Sam dan Brady memutuskan untuk menelpon 911, tapi kemudian yang mengangkat bukanlah polisi, melainkan tetap terhubung pada Mr. Lee. Brady yang akan keluar rumah dicegah oleh Mr. Lee dan dia mengancam bahwa orang tuanya akan terbunuh. Mr. Lee kini akan memberikan kekuasaan pada mereka untuk memutuskan siapa yang akan terbunuh dan siapa yang akan hidup. TV mereka menyala dan memperlihatkan salah satu penonton konten prank mereka yang tengah disekap oleh Mr. Lee dan dibunuh. Lalu kini layar TV itu menunjukkan kedua orang tua Brady. Kemudian lampu rumah pun padam. Lalu lampu di lantai 2 menyala dan membuat Sam tertarik untuk menuju ke atas. Saat sudah sampai di atas, lampu padam lagi. Dia tetap berjalan masuk ke kamar dan mengecek bawah kasurnya yang ternyata tidak ada apapun. Sedangkan Brady yang masih berada di ruang tamu kemudian diajak bernegosiasi oleh Mr. Lee. Mr. Lee bilang harus ada orang lain yang terbunuh untuk menyelamatkan orang tuanya. Sam kemudian mengikuti suara-suara yang terdengar dan kemudian menemukan Mosley yang ada di pintu belakang. Tubuh Mosley berdarah-darah dan dia sudah meninggal. Telepon pun berbunyi lagi. Bradley menjawab telepon itu dengan singkat, lalu mengajak Sam untuk melarikan diri bersama.
TV kemudian menyala dan memperlihatkan Peyton yang akan diculik. Sam panik dan merasa dipermainkan. Sam menduga bahwa Brady sudah menukar Peyton dengan orang tuanya agar orang tuanya tetap hidup. Keduanya pun bertengkar dan dua-duanya terluka. Saat Brady mencoba untuk kabur, Sam menahan kakinya hingga membuat Brady terjatuh. Lalu kemudian anak itu pingsan. TV lalu menyala dan memperlihatkan Peyton yang disekap. Mr. Lee mengatakan jika ingin Peyton bebas, maka Sam harus membunuh Brady. Sam mengambil pisau, dia mengikat Brady dan mencegahnya untuk pergi. Saat Sam dan Brady adu argumen, lampu pun padam dan TV menyala memperlihatkan seorang anak perempuan. Sam menyadari itu. Anak itu mirip dengan seseorang yang mengirim permintaan pertemanan pada Sam di sosial media. Dan anak itu bernama Izzy, sama dengan orang yang mengirim video singkat di aplikasi Popshot. Sam melihat postingan di akun Izzy dan menemukan video perselingkuhan Peyton, pacarnya, dengan Brady, sahabatnya. Kini, Sam menjadi tahu bahwa Brady dan Peyton punya hubungan dan telah mengkhianatinya. Itu membuat Sam marah dan menghajar Brady. Saat lampu menyala, Sam meminta pada Mr. Lee untuk melihat Peyton, tapi Mr. Lee menyuruh agar Sam membunuh Brady terlebih dahulu agar permintaannya itu dapat dikabulkan. Sam terbingung, lalu menyadari bahwa jam yang ada di video yang ditayangkan menunjukkan pukul 8:30, sedangkan sekarang waktu aslinya sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Sam kemudian tahu bahwa ini semua tidak disiarkan secara langsung. TV lalu mati. Sam mengambil pisau dan melepas ikatan Brady. TV kemudian menyala lagi dan memperlihatkan orang tua Brady yang sudah mati. Itu ternyata adalah rekaman lama dan sesaat kemudian lampu rumah jadi padam dan muncul suara-suara. Sam mencoba mengecek seisi rumah dan Brady menyusulnya. Brady mengajak Sam untuk melarikan diri bersama dan menelpon polisi. Sam setuju, tapi pada saat Sam sudah ada di ujung pintu, Brady mendorongnya keluar dan mengunci pintunya. Di luar, Sam melihat mobil merah milik Peyton dan mobil box kecil berwarna putih yang lampunya masih menyala. Sementara itu di dalam rumah, Brady menuju pintu belakang. Di tempat lain, Sam masuk mobil box dan menemukan Peyton di sana, lalu membebaskannya. Brady keluar rumah lewat pintu belakang sambil membawa pisau. Dia melihat ada Mosley di ayunan dan Brady baru sadar bahwa yang tergeletak di dalam rumah dan ditutupi kain putih tadi adalah orang lain. Sam menyuruh Peyton untuk melapor polisi, sedangkan Sam akan menolong Brady. Dia masuk lagi ke rumah sambil membawa tongkat bisbol, tapi kemudian kembali keluar saat mendengar teriakan Peyton. Peyton berteriak saat mengetahui bahwa ada sosok misterius di belakang Sam. Sam pun memukuli orang itu dan menusuknya dengan pisau. Tapi setelah topeng dibuka, ternyata itu adalah Brady, bukan Mr. Lee. Mr. Lee yang asli kemudian muncul dan memberitahu semuanya. Dia melakukan hal ini untuk balas dendam karena dulunya mereka telah mengerjai Miss Colbain. Adegan pun flashback di mana saat itu Miss Colbain nekat keluar dari kamar untuk mengecek anaknya dan membunuh si tersangka. Tapi dia terkejut saat pintu kamar lain terbuka dan Miss Colbain menembakkan peluru pada anaknya. Dan anak itu ternyata Izzy. Sam mencoba meminta maaf atas hal itu. Adegan pun beralih ketika Sam terbangun dengan pisau dan pistol di tangannya. Dia lalu berjalan keluar dan menangisi Peyton yang tergeletak sudah tak bernyawa. Tak lama, polisi pun datang dan Sam ditetapkan sebagai tersangka. Berita lokal menyiarkan bahwa Sam menjadi tersangka atas kasus pembunuhan itu karena alasan kesal dengan video perselingkuhan pacarnya bersama sahabatnya. Lalu, film pun selesai sampai di situ. Film ini sangat cocok menjadi tontonan para pecinta thriller yang menegangkan. Jumpscare yang tersaji juga nggak terlalu bikin kamu bergidik ngeri. Selain itu, plot twist yang terselip cukup berhasil mengelabui.
Tunggu apa lagi? Segera tonton film ini dan tulis tanggapan kamu di kolom komentar video ini. Cukup segitu review dari aku. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan menyimak video ini hingga selesai. Sampai ketemu di review film berikutnya.